Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31 sampai Kejadian pasal yang ke-30 ayat yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Ruben sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai." Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Ia lalu menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih terpaut kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu kepada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, "Berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati." Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim?" Kata Rahel, "Ini Bilha budakku, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya melalui dia aku pun mempunyai keturunan." Lalu ia memberikan Bilha hambanya itu kepada Yakub sebagai istri, dan Yakub menghampiri hamba itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah menegakkan keadilan bagiku dan telah mendengar permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Bilha, hamba Rahel, mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Rahel, "Dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku, dan aku yang menang." Ia lalu menamai anak itu Naftali. Ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Silpa, hambanya perempuan, dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Lalu Silpa, hamba Lea itu, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Keberuntungan tiba." Ia menamai anak itu Gad. Kemudian Silpa, hamba Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, "Aku bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia." Ia lalu menamai anak itu Asyer. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah dudaim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang engkau mengambil juga buah dudaim anakku." Kata Rahel, "Kalau begitu, biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anak itu." Pada waktu petang ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemuinya dan berkata, "Engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah dudaim anakmu." Sebab itu Yakub tidur dengan Lea malam itu. Allah mendengar permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku.
karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku." Ia lalu menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Ia lalu menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapus aibku." Ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Kiranya Tuhan menambahkan lagi seorang anak laki-laki bagiku." Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berkata kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, dan biarlah aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu." Namun Laban berkata kepadanya, "Kiranya aku mendapat kemurahan hatimu. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Katanya lagi, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar. Aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku telah bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam pemeliharaanku. Sebab harta milikmu hanya sedikit sebelum aku datang, tetapi sekarang telah bertambah sangat banyak, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, kapankah aku dapat berusaha untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau mengembalakan kambing dombamu lagi dan menjaganya, asal engkau menyetujui hal ini bagiku. Hari ini aku akan lewat dari antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik atau bertutul-tutul, setiap yang hitam di antara domba-domba, setiap yang bertutul-tutul, dan setiap yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing. Itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari, apabila engkau terbukti di kemudian hari, apabila engkau datang memeriksa upahku. Semua yang tidak berbintik-bintik atau bertutul-tutul di antara kambing-kambing, dan semua yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu telah kucuri." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu pada hari itu juga Laban memisahkan kambing-kambing jantan dan berloreng-loreng dan bertutul-tutul, dan segala kambing betina yang berbintik-bintik dan bertutul-tutul, yaitu segala yang ada warna putih pada badannya, serta semua yang hitam di antara domba-domba. Lalu ia menyerahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan antara dia dan Yakub, sementara Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Ia mengupas kulit dahan itu menjadi loreng-loreng putih, sehingga kelihatan baginya yang putih. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, tempat minuman, tempat di hadapan kambing domba itu yang datang minum. Biasanya kambing domba itu kawin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu kawin dekat dahan-dahan itu, anak yang dilahirkannya berloreng-loreng, berbintik-bintik, dan bertutul-tutul. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, lalu menghadapkan kawanan kambing domba itu kepada yang berloreng-loreng
dan kepada semua yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia memperoleh kawanan hewan bagi dirinya sendiri dan tidak menempatkannya di antara kambing domba Laban. Setiap kali apabila kambing domba yang kuat hendak kawin, Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya kawin dekat dahan-dahan itu. Namun bagi kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Demikianlah laki-laki itu menjadi kaya raya, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, manusia dewasa adalah seseorang yang bersedia terus-menerus belajar dan mengasah dirinya menjadi pribadi yang semakin baik. Ibarat sebuah peribahasa mengatakan, tuntutlah ilmu dan ayunan sampai ke liang lahat. Yang artinya, hendaklah seseorang tidak berhenti menuntut ilmu hingga meninggal dunia. Tidak berhenti belajar merupakan salah satu model yang kuat bagi seseorang menjadi matang dalam kepribadian. Nah, Yakub adalah pribadi yang diberkati Allah. Namun, untuk menjadi pribadi yang matang, ia harus belajar melalui banyak tempaan kehidupan. Proses itu dimulai saat ia melarikan diri ke rumah Laban. Selama pelariannya, Yakub mengalami banyak kesusahan. Kenyamanan yang selama ini dinikmati oleh Yakub telah sirna. Ia harus beradaptasi dengan kerasnya kehidupan. Ia harus bekerja keras selama 14 tahun tanpa upah untuk mendapatkan Rahel. Ia harus menelan pil pahit dari kelicikan pamannya yang memanfaatkan berkat Allah pada Yakub. Setelah menikah pun, ia harus belajar berdamai dengan konflik di antara kedua istrinya yang makin runcing dan tidak harmonis. Sekali lagi, Allah peduli dengan segala hal yang dialami oleh Yakub. Karena itu, Allah mengaruniakan Yakub dengan banyak keturunan sebagai kelanjutan dari ikatan perjanjiannya dengan kakeknya Abraham. Jadi, untuk meraih keberhasilan atau kesuksesan, seseorang harus melewati jalan yang panjang, pahit, bahkan berliku-liku. Terkadang apa yang kita alami mungkin saja disebabkan oleh kesalahan pada masa lampau. Bagaimanapun juga, Allah dapat memakai kesalahan kita untuk memperbarui umat-Nya. Sebab Allah mampu mengubah derita menjadi sukacita dan kekalahan menjadi kemenangan. Yang terpenting adalah, maukah kita bertobat dan berbuah? Tidak ada kata terlambat bagi mereka yang mau dibentuk oleh Allah. Sebab Ia mampu mengubah ketidakmujuran, bahkan ketidakbaikan menjadi kebaikan bagi umat-Nya. Ini adalah sebuah panggilan bagi kita di dalam kemahakuasaan Allah dan dalam kehidupan manusia yang saling berkelindan. Mari di tengah kelemahan, kerapuhan, bahkan keterbatasan kita terus belajar, kita terus menyesuaikan rencana kita dengan rencana Allah. Niscaya Tuhan akan memberkati kita senantiasa, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, maupun bergereja. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab pagi ini kami belajar firman-Mu yang mengingatkan kepada kami pentingnya hidup menyelaraskan rencana kami dengan rencana Allah. Dan tidak henti-hentinya kami diingatkan untuk terus belajar, mengasah diri, mempertajam diri melalui setiap pergumulan hidup yang kami alami. Bapa, biarlah sepanjang hari ini hidup kami memuliakan nama-Mu. Hamba juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GKMI Salatiga maupun yang ada di cabang-cabang, baik di Cukilan, Sumberjo maupun Janglengan. Mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, mari Bapa, Tuhan berkati, jamah, lawat, sembuhkan dan pulihkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sanggup
dan mampu menjamah bahkan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih studi. Tuhan berikan mereka semangat untuk mereka boleh mengerjakan tugas mereka sebagai seorang siswa. Kami percaya masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya mereka pun diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian. Tuhan kiranya memberkati pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup yang kami jalani menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menaikkan doa syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.